Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Agus M. Fauzi Official. Oh siap. Kita akan berdiskusi dengan Bapak Dr. Ali Mufti ditemani oleh jahe, produk para petani yang menjadi bagian dari proses ini semuanya. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol dengan seorang anggota DPR RI. Sebelumnya adalah DPRD Kabupaten Ponorogo. Untuk itu, ayo kita ngobrol-ngobrol. Diminum dulu Mas Ali. Ya. Bagaimana kabarnya Mas Ali? Baik, Mas Agus. Alhamdulillah. Sehat. Jadi beliau itu sebelumnya adalah Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Intinya mulai 2024 sudah menjadikan dirinya sebagai wakil rakyat atau menjadi penyambung lidah rakyat dengan pemerintah. Ayo kita ngobrol-ngobrol sebetulnya atau bagaimana beliau menjadikan dirinya sebagai wakil rakyat. Mas Ali, pada waktu awal itu gimana terjadinya kok selanjutnya menjadi anggota DPRD itu? Apakah menjadi cita-cita mulai kecil atau bukan? Gimana? Ya, terima kasih Mas Agus. Saya sejak kecil itu senang kerja. Jadi sehingga tidak punya cita-cita apapun. Apa pengen jadi DPR, pengen jadi dosen, apa pengen jadi pengusaha, itu kayaknya kok nggak punya saya ini. Pokoknya hidup itu bekerja dan bekerja. Perkara Gusti Allah ini mau ngasih apa, ya itu wilayahnya Gusti Allah yang mungkin kita kerja. Mimpi untuk menjadi DPRD aja kita nggak punya itu. Ya, kita nggak punya mimpi aja untuk menjadi DPRD. Jadi apalagi ketua DPRD sampai DPR RI itu dulu kita tidak punya mimpi. Ceritanya selanjutnya kok 2024 memutuskan menjadi anggota DPRD itu bagaimana? Kalau begitu. Ya dulu itu kan tahun 99, 98 itu reformasi, euforia politik itu semua orang bergabung ke partai-partai baru. Saat itu saat itu Golkar itu kayaknya kayak rumah besar tapi kayak rumah kosong begitu lah. Dan itu mendorong saya untuk belajar berpolitik di Golkar. Cita-cita untuk menjadi DPR ya enggak lah, hanya belajar sebagai politik, ilmu politik, bagaimana berinteraksi dengan politisi. Selebihnya ya mengalir aja. Menarik. Jadi sebetulnya sebelumnya beliau bukan atau tidak pernah bermimpi menjadi DPRD. Tapi apa impiannya pada waktu kecil itu? Ya pokoknya bekerja aja. Bekerja karena sejak kecil, sejak zaman SD itu sudah bekerja. Bekerja dapat uang untuk beli rokok, beli jajan, ya itu. Apa waktu itu kalau boleh tahu? Ya bekerja, ada bangunan masjid saya ikut. Di sebelah rumah itu di kampung itu kan memang zaman tahun 83, 84, 85 itu kan bongkar masjid total itu. Sehingga saya full saat sekolah SD pun saya ikut kerja di masjid itu. Bayangkan dulu pernah bekerja jadi kuli untuk pembangunan masjid, luar biasa. Tapi selanjutnya sekarang Mas Ali, sesudah menjadi anggota DPRD sekarang, apa yang dirasakan yang paling enak? Sebelum nanti kita cerita tentang apa yang paling tidak enak. Ya, pekerjaan di DPRD yang paling enak itu adalah punya teman banyak, ya di politisi itu di DPR punya teman banyak, terus bisa mencarikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Di saat saya di LSM itu untuk mencarikan bantuan ke masyarakat di kelompok tani, di kelompok-kelompok UMKM dan sebagainya itu sangat susah sekali. Tapi setelah kita di DPR, kita bisa memberikan banyak support kepada masyarakat untuk bisa bergeliatlah di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Ada pun yang paling tidak enak? Paling tidak enak itu ya saya pikir semua enak lah.
Semua enak itu dalam pengertian dinamikanya. Jadi dinamika itu dinikmati bagian dari sebuah kenikmatan lah, kenikmatan dinamika itu. Minum jahe ini juga enak kan? Saya enak minum jahe ini ya. Kalau misal saya pernah dimosi tidak oleh 36 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo kepada ketua DPRD pada saat itu kalau kita pahami itu tidak sebagai sebuah kenikmatan memang gak nikmat. Iya. Tetapi kalau kita pahami bahwa itu bagian dari cara Allah untuk mendidik kualitas ketahanan kita, itu sesuatu yang sangat nikmat sekali. Jadi di saat didik mosi itu saya nikmati, wah ini betul-betul didikan Tuhan kepada saya untuk menjadi orang yang tangguh. Jadi belajar bagaimana bisa menikmati, mensyukuri meskipun sakit, tapi selanjutnya itu tadi ya, untuk menjadi orang hebat lagi itu ya. Untuk menjadi, gara-gara mosi itu mungkin aku akhirnya berani menjadi caleg di DPR RI. Gitu ya. Mungkin gara-gara di mosi itu akhirnya saya dapat PAW ini. Gitu ya. Itu kan bagian dari akhirnya kita tetap positif aja kepada Tuhan bahwa seluruh proses yang memang dalam tanda kutip dinilai tidak nikmat itu kita nikmati bagian dari cara Allah untuk mengkader kita, mengkader hambanya menjadi. Karena di politik itu yang paling penting adalah ketangguhan. Itu yang penting. Ketangguhan kita untuk memahami dinamik up-down-nya kehidupan. Jadi di saat kita dalam posisi dalam tanda kutip nikmat kita ya tidak kaget, di dalam posisi kita tidak nikmat ya juga tidak kaget gitu. Itu hal yang paling nikmat di dalam dunia politik. Jadi ketangguhan kata kunci untuk menikmati itu tadi. Selanjutnya Mas Ali, ini kan para penonton ini kan ada sebagian yang sudah lama menjadi anggota DPRD, bahkan sebagian DPR RI, tapi yang lebih banyak lagi itu adalah yang belum pernah menjadi calon, mau mencalonkan, atau sebagian sudah berkali-kali nyalon tetapi gagal. Lah, bagaimana tips-tipsnya sehingga bisa terpilih menjadi anggota DPRD atau bahkan DPR RI Mas Ali? Ya pertama bahwa kekuasaan, pekerjaan itu minallah dari Allah. Tentunya orang politik itu harus selalu dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Yang kedua bahwa kita punya sikap-sikap yang positif di dalam interaksi dengan masyarakat apapun, tidak jaim gitu ya. Itu saya pikir hal demikian itu. Kalau orang politik dipahami adalah uang, saya pikir itu juga masih perlu diluruskan. Karena juga banyak caleg yang habis uang banyak yang banyak yang nggak jadi. Saya pikir ada dua prinsip. Satu, kalau ingin jadi anggota DPR, DPRD dan sebagainya, dekatlah dengan Tuhan karena yang punya kekuasaan itu Tuhan. Yang kedua, berbaiklah dengan masyarakat, menyapa bersama mereka gitu ya, berteman dengan mereka. Kita tidak menjaga jarak, ya kita selalulah berinteraksi dengan mereka. Itu intensif sekali. Itu saya pikir menjadi salah satu pintu untuk punya jaringan di seluruh ini di masyarakat. Jadi kalimat pertama adalah dekat dengan Tuhan. Kedua adalah bagaimana menyapa dengan masyarakat. Apakah setiap anggota DPRD, calon anggota DPRD itu cara penyapaan sama kepada level-level yang ada atau berbeda Mas Ali? Ya saya pikir beda karena beda berangkat dari kecenderungan masing-masing individu. Jadi misal orang yang backgroundnya kepala desa, orang yang backgroundnya pengusaha, orang yang backgroundnya aktivis, maka isu-isu yang disampaikan di dalam interaksi itu juga berbeda. Juga termasuk relasi atau sahabat yang menjadi jaringan juga mesti berbeda. Jadi sangat tergantung background masing-masing orang. Kalau orang itu backgroundnya hukum, maka akan selalu bicara tentang bagaimana supremasi hukum, bagaimana menegakkan hukum, bagaimana regulasi dan tata kelola pemerintahan itu selalu berperspektif hukum, itu begitu.
yang menjadi tema untuk Iya. penyapaan masyarakat itu tadi. Masyarakat itu ya. Kalau saya pernah 10 tahun di LSM cenderung kepada tema-tema pemberdayaan, tema-tema bagaimana masyarakat itu punya kemampuan untuk menyuarakan, bisa berpartisipasi di dalam setiap proses politik dan sebagainya. Itu saya pikir tergantung masing-masing background orang. Tema Pak Ali pertama sebagai LSM ya waktu itu ya. Betul. Oke. Kalau ini Pak Ali, ini kan yang kita nikmati lagi Mas Ali. Ini produk pertanian, petani. Apakah menjadi bagian penting Mas Ali untuk disapa para petani jahe ataupun petani lainnya ini? Oh iya, itu penting untuk disapa karena diakui apa tidak, Indonesia ini agraris, masyarakatnya hampir mayoritas petani. Itu yang harus diperjuangkan oleh para politisi, bagaimana petani ini bisa menjadi berdaya, petani menjadi bisa sejahtera, dia bisa menjadikan petani sebagai profesi yang bisa mengimbangi dengan profesi-profesi yang lain. Itu tugas pemerintah, tugas negara, tugas para politisi memang. Saya pengen contoh cara menyapa petani jahe. Nah, katakanlah menjadi para petani padi ya. Bagaimana caranya? Contoh. Karena kan tidak setiap dari pemirsa yang ada ini tahu, meskipun mereka adalah petani atau yang setiap hari berhubungan dengan petani gitu. Gimana caranya? Ya, mereka itu kan selalu menyampaikan keluh kesahnya masyarakat itu, khususnya masyarakat petani. Mereka yang petani padi selalu menyatakan tentang problem pupuk, problem olah lahan, problem hama, problem macam-macam. Itu adalah celotehan-celotehan petani yang setiap saat kalau kita ketemu selalu muncul. Kalau gitu bicara tentang jahe, kunir dan sebagainya, itu juga problem-problem tentang bagaimana mengolah jahe menjadi hal yang lebih produktif, jadi agro industri, bisa dari jahe yang masih bahan baku, masih bahan mentah, bisa diolah menjadi sesuatu yang punya nilai tambah. Dan itu memang tugas kita sebagai sebagai masyarakat, sebagai tugas pemerintah, sebagai yang mengelola negara, untuk selalu mendorong agar apa yang menjadi produktivitas petani itu punya nilai tambah untuk mensejahterakan petani. Nah, sekarang kita muncul isu porang gitu ya. Porang adalah salah satu komoditi pangan di Indonesia yang sekarang lagi booming di dunia. Yang diharapkan oleh para petani adalah kestabilan harga. Itu yang saat ini menjadi problem, dan itu tentunya pemerintah harus bisa bantu. Oke. Kurang. Ya, kalian atau para pemirsa pasti mengenal kurang, tapi itu mungkin untuk segmen nanti akan kita perdalam. Tapi kita kembali lagi ke petani tadi, petani jahe ataupun petani padi dan lainnya yang pada waktu 2004 Mas Ali ini jadi anggota DPRD pertama kali. Dan dapilnya adalah mayoritas adalah pertanian. Beliau adalah berbackground LSM. Pemirsa itu ingin tahu Mas Ali. Pada waktu itu ya, berbackground LSM, pengabdian di situ, tapi selanjutnya bisa terpilih. Tadi sudah disampaikan tentang penyapaan, tapi lebih detail lagi. Ditaruhlah di Siman, Jenangan, Larak, Jetis pada waktu itu Mas Ali. Bagaimana? Dulu sempat kita ada sekolah-sekolah petani, SLPHT, bagaimana cara penggunaan hama. Kita dulu pernah menyampaikan juga tentang sistem rice intensifikasi. Jadi tanam padi yang lebih intensif olah tahannya, intensif dari sisi pupuknya, intensif dari sisi anakan padi, intensif dari sisi bulir-bulir padi. Itu dulu pernah kita diskusikan. Itu tema-tema yang selalu saya munculkan di setiap kita ketemu dengan mereka. Jadi ada cara tanam padi yang lebih simpel, lebih sederhana, tapi
melahirkan produktivitas yang tinggi, yaitu namanya SRI, itu sistem rice intensifikasi. Nah, itu mulai dari cara membuat benih, ya itu tidak perlu dari pinian di lahan, cukup di besek. Terus umur tanamnya tidak sampai 24 hari itu, tapi cukup 8 sampai 10 hari itu ya. Terus tidak membutuhkan air yang banyak, tapi mensyaratkan tanahnya bahan bioorganiknya lebih baik. Hingga di sistem SRI ini mensyaratkan pakai pupuk organik memang. Nah, ini kalau biasa anakan petani, anakan padi itu 24, yang normal itu ini sampai bisa 60 anakan. Kalau 60 anakan aja satu anakan itu bisa 150 bulir, itu sudah luar biasa penghasilannya petani. Itu ya. Jadi dia bisa untung dari si membuat benih, bisa ada nilai tambah dari si olah lahan karena tidak butuh banyak air, tidak butuh banyak pupuk kimia, gitu ya. Terus ada anakan yang lebih baik. Terus itu tema-tema yang kita diskusikan. Memang ini butuh petani, memang butuh ketekunan. Petani butuh ketekunan, kesabaran di dalam proses ini. Jadi kalau malainya itu bisa panjang, bulir beras-beras itu lebih bagus itu ya. Harga jualnya lebih baik karena harga jualnya juga lebih beda dengan harga umum karena memang ini murni organik. Tetapi memang respon masyarakat untuk mengerjakan ada kesulitan. Ada kesulitan karena tidak petani itu kan senangnya instan, jadi dipupuk terus ada pertumbuhan. Nah, ini memang butuh kesabaran. Tapi kalau ini dilakukan oleh petani, insya Allah itu akan menambah kesejahteraan petani. Tetapi Mas Ali, para pemirsa yang nonton ini ya, sebagian tuh, saya kan belum pernah menjadi mahasiswa pertanian, atau saya kan belum pernah menjadi petani. Padahal pemilih saya adalah paling banyak petani. Dan sebetulnya Mas Ali itu apakah belajar pertaniannya bagaimana pada waktu itu sehingga masyarakat itu bisa yakin itu waktu itu? Ya, saya pikir kan memahami pertanian itu tidak perlu sekolah di pertanian. Saya kan juga sarjana agama, jurusan tarbiyah. Oh, tarbiyah. Kalau tarbiyah itu calon guru ya waktu itu ya? Iya, calon guru agama Islam. Tetapi karena kita bergaul dengan masyarakat petani panjang, kita bisa belajar dengan petani. Jadi belajar learning by doing, belajar sambil bekerja itu sehingga membuat saya ini lebih bisa memahami sektor pertanian daripada memahami bagaimana cara mengajar. Cara mengajar gitu ya. Atau mengajar secara langsung kepada masyarakat. Secara langsung kepada masyarakat. Menarik kan? Jadi kalian semuanya meskipun bukan pertanian bisa menjadi lanjutan atau penyambung lidah bagi para rakyat. Sudah luar biasa Mas Ali terkait dengan diskusi kita tadi. Mungkin kalau kita simpulkan pertama yang disampaikan oleh Mas Ali, nanti mungkin dikoreksi Mas Ali. Pertama bahwa harus pasrah kepada Sang Kholik atau Pencipta Allah terkait dengan itu semuanya tadi. Kemudian yang kedua adalah belajar dari proses kehidupan. Tadi kan Mas Ali karena ada semacam perlawanan tadi malah ketika dinikmati itu menarik. Dan yang ketiga itu terkait dengan strategi untuk bisa terpilih adalah menyapa masyarakat, menyapa para petani dan semuanya, meskipun bukan berbackground itu, tetapi ketika menyapa mereka itu tertarik untuk memberikan pilihannya. Insya Allah. Oh, insya Allah. Closing statement Mas Ali, kalimat terakhir. Ya, kita sebagai anak negeri ini harus ada yang ikut terlibat di dalam politik langsung. Kalau enggak kita yang mengisi, siapa lagi? Oleh karena itu, saya
mengajak kepada semuanya yang kepingin di dunia politik, mari bergabung dengan kami. Terima kasih Mas Ali. Siap. Tos. Pemirsa, itulah Bapak Dr. Ali Mufti, SAG MSI, yang mulai proses menjadi anggota DPR tidak mudah dari sebuah kabupaten yang beliau tidak dibesarkan di situ, tapi beliau bisa meyakinkan dengan cara menyapa masyarakat dengan penuh ketekunan. Dan sekarang kalau awal 2004 itu DPR di kabupaten, 2009 DPR di kabupaten, 2014 DPR di kabupaten, sekarang menjadi DPRI. Semoga menjadi inspirasi bagi kalian semuanya. Amin. Amin. Untuk berbakti kepada negeri ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.